Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amanda. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Jadi, soal-soal yang akan saya bahas pada episode kali ini itu merupakan jawaban dari latihan soal pada materi yang dulu pernah saya share, yaitu pada materi fungsi kuadrat. Bisa dilihat lagi materi yang sebelumnya dan di situ ada latihan soal pada bagian akhir. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Jadi, kalau kita mau menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus melakukan beberapa langkah. Nah, langkah pertama yaitu dengan menentukan titik potong terhadap sumbu x, yaitu dengan nilai y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y untuk nilai x sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan sumbu simetri, yaitu nilai x sama dengan negatif b per 2a, dan titik balik atau titik puncak, yaitu pasangan titik x dan y. Dengan x-nya sudah kita cari sama seperti sumbu simetrinya tadi di awal. Kemudian untuk y-nya itu rumusnya negatif d per 4a. Dengan nilai d itu nilai diskriminan, yaitu b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Nah, kemudian yang kelima, kita bisa menentukan beberapa titik bantu. Nah, jadi untuk titik bantu ini kadang ada yang melakukan perhitungannya, kadang-kadang ada yang tidak melakukan. Jadi hanya sebatas menentukan titik potong terhadap sumbu x, menentukan titik potong terhadap sumbu y, kemudian sumbu simetri, titik puncak atau titik balik, kemudian langsung menggambar. Nah, jadi pada episode kali ini saya akan melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x, kemudian yang kedua titik potong terhadap sumbu y, kemudian yang ketiga mencari sumbu simetri, yang keempat titik puncak atau titik balik, dan yang kelima kita langsung akan menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama yaitu di sini ada menentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu nilai y sama dengan 0. Jadi fx ini kita ubah menjadi y sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Y-nya kita substitusikan dengan 0 sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, agar tidak membingungkan, bentuk ini bisa saya ubah yang di ruas kanan menjadi ruas kiri atau sebaliknya. Jadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ada persamaan kuadrat seperti ini? Kita harus mencari nilai x-nya. Ya, harus kita faktorkan. Nah, kita faktorkan ketemu x ditambah 2 kali x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menentukan nilai x-nya. X sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3. Di sini kita pindah ruas. Jadi kita peroleh titik potong dengan sumbu x, yaitu negatif 2,0 dan 3,0. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu nilai x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Kita substitusikan di sini nilai x-nya yaitu 0. Jadi y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6. Kita peroleh y sama dengan negatif 6. Jadi titik potong dengan sumbu y yaitu 0, negatif 6. Nah, langkah selanjutnya
Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak. Kita menentukan sumbu simetri terlebih dahulu, yaitu nilai X sama dengan negatif B per 2A. Dengan nilai B-nya di sini negatif 1 per 2 kali A-nya 1, maka kita peroleh X sama dengan 1 per 2. Langkah selanjutnya, di sini kita menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Titik balik atau titik puncak di sini merupakan pasangan titik X, Y dengan X-nya sudah kita cari di sini. Kita peroleh 1 per 2, kemudian kita akan mencari nilai Y atau nilai ordinat. Jadi Y sama dengan negatif D per 4A, dengan D itu diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Jadi B nya di sini negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya negatif 6 per 4 kali A nya 1. Jadi kita peroleh negatif 1 ditambah 24 per 4, maka Y-nya sama dengan negatif 25 per 4. Nah, dari perhitungan ini maka sumbu simetri sama dengan 1 per 2, kemudian koordinat titik balik 1 per 2, negatif 25 per 4. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Ternyata setelah kita lakukan beberapa langkahnya tadi, kita peroleh grafik fungsi kuadrat seperti ini. Dengan titik potong terhadap sumbu X tadi ada negatif 2,0, kemudian 3,0. Untuk titik potong terhadap sumbu Y di sini ada 0, negatif 6. Dan di sini ada suatu titik puncak atau titik baliknya, yaitu 1 per 2, negatif 25 per 4. Nah, untuk sumbu simetri berarti yang membagi kurva ini menjadi 2. Nah, berarti di tengah sini. Yang kedua, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Langkahnya masih sama, yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9, kita substitusikan nilai Y nya sama dengan 0, kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Kita ubah ruas kanan ke ruas kiri maupun ruas kiri ke ruas kanan, jadi bentuknya sama. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh X ditambah 3 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi ketemu X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh akarnya, yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu X yaitu negatif 3,0 dan 3,0. Langkah selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y, nilai X sama dengan 0. Langsung saja di sini kita substitusikan kepersamaannya, jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 9. Kita peroleh Y sama dengan negatif 9. Nah, jadi titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 9. Selanjutnya kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak dari persamaan fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Nah, kita tentukan dulu sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Kita lihat fungsi di atas itu X kuadrat dikurangi 9. Di sini ada nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B itu koefisien dari X, sedangkan di sini tidak ada X-nya, jadi B itu sama dengan 0. Kemudian C-nya sama dengan di sini negatif 9. Jadi negatif 0 per 2 kali A-nya 1. Jadi 0 per 2. Oke, jadi 0.
Kemudian untuk ordinatnya yaitu Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 4A. Jadi B tadi 0 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 9 per 4 kali A-nya 1. Maka kita peroleh negatif 0 ditambah 36 per 4. Jadi sama dengan negatif 9. Sehingga kita telah memperoleh sumbu simetri yaitu X sama dengan 0 dan koordinat titik balik atau titik puncak sama dengan 0, negatif 9. Nah, kemudian sekarang kita tinggal menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, dari yang dicari tadi yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu simetri, titik balik, titik puncak, maka kita akan memperoleh grafik fungsi kuadrat seperti ini. Jadi titik potong terhadap sumbu X tadi ada negatif 3,0 atau 3,0, kemudian sumbu simetrinya yaitu di sini X sama dengan 0, kemudian ini merupakan puncak yaitu koordinatnya 0, negatif 9. Inilah grafik fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 9. Oke, sangat mudah sekali ya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah sudah dilakukan, kemudian tinggal menghubungkan titik-titik yang telah kita cari tadi, kemudian kita hubungkan akan membentuk suatu grafik fungsi kuadrat yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan saja. Di sini yang ketiga yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Oke, yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x yaitu y sama dengan 0. Jadi y sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Y-nya kita substitusikan dengan 0. Jadi 0 sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Kalau kita ubah antara ruas kiri dan ruas kanan, kita peroleh negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Dan langkah selanjutnya kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya. Jadi negatif x ditambah 3 kali x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai x-nya. Negatif x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh nilai x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Jadi titik potong dengan sumbu x yaitu 3,0 dan negatif 2,0. Nah, kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu y yaitu nilai x sama dengan 0. Y sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Kita substitusikan nilai x-nya negatif 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 6, maka kita akan memperoleh nilai y sama dengan 6, sehingga titik potong dengan sumbu y yaitu 0,6. Kemudian kita akan menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak dari fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Jadi kita tentukan dulu sumbu simetrinya yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Dengan nilai b-nya di sini 1 per 2 kali a-nya negatif 1. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 1 per 2. Kemudian kita akan menentukan ordinatnya yaitu y sama dengan negatif b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c per 4a. B-nya di sini 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif 1 kali C-nya 6 per 4 kali A-nya negatif 1. Maka kita peroleh 1 ditambah 24 per negatif 4. Maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 25 per 4. Sehingga sudah kita dapatkan sumbu simetri yaitu x sama dengan 1 per 2, kemudian koordinat titik balik atau titik puncak adalah 1 per 2,25 per 4. Nah, kemudian dari sini kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat.
grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Nah, seperti gambar berikut ini. Jadi dari perhitungan di awal, titik potong terhadap sumbu x-nya yaitu negatif 2, negatif 2,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y yaitu di sini 0,6. Kemudian sumbu simetrinya setengah. Jadi di antara 0 sampai 1 di sini setengah, tapi tidak saya gambarkan untuk sumbu simetrinya. Kemudian koordinat titik balik atau titik puncaknya. Jadi di sini tadi setengah, 25/4. Nah, kira-kira seperti ini untuk grafik fungsi kuadrat negatif x kuadrat ditambah x ditambah 6. Oke, mudah sekali ya, kita sudah sampai ke pembahasan C dengan langkah-langkah atau step-step dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu sama, maka kita akan memperoleh grafik fungsi kuadrat yang dimaksudkan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu nilai y sama dengan 0. Jadi y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x, kita substitusikan nilai y di sini yaitu 0. Jadi 0 sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x. Untuk ini akan kita ubah dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, jadi negatif x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Tujuannya hanya agar tidak bingung dalam memfaktorkannya. Jadi hanya dibalik saja dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi tidak mengubah bentuknya. Nah, kemudian kita faktorkan. Di sini kita keluarkan negatif x. Jadi negatif x kuadrat dibagi negatif x sama dengan x. Kemudian negatif 6x dibagi negatif x sama dengan 6. Maka kita akan peroleh negatif x sama dengan 0 atau x ditambah 6 sama dengan 0. Kita dapatkan 0 sama dengan x dan x sama dengan negatif 6. Kita pindah ruas ya. Nah, dari sini kita dapatkan titik potong dengan sumbu x, yaitu koordinat titik 0,0 dan negatif 6,0. Kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu nilai x sama dengan 0. Y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x, kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 0, jadi y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 0, maka kita peroleh y sama dengan 0, sehingga kita dapatkan titik potong dengan sumbu y yaitu 0,0. Oke, ke langkah selanjutnya di sini menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak. Kita akan menentukan sumbu simetri terlebih dahulu, yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Jadi negatif b-nya di sini negatif 6 per 2 kali a-nya negatif 1. Maka kita peroleh negatif 3. Kemudian kita hitung nilai ordinatnya, yaitu y sama dengan negatif b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c per 4a. B-nya negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali a-nya negatif 1 kali c-nya di sini 0 karena tidak memuat konstanta, jadi c-nya sama dengan 0 per 4 kali a-nya negatif 1. Maka kita peroleh negatif 36 ditambah 0 per negatif 4, maka y-nya sama dengan 9. Dari sini kita peroleh sumbu simetri x sama dengan negatif 3 dan koordinat titik balik atau titik puncak sama dengan negatif 3,9. Nah, langkah-langkahnya sudah kita lakukan, sekarang kita tinggal menggambar grafik fungsi kuadrat. Maka dari langkah-langkah di atas tadi kita dapatkan grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x tadi mempunyai titik potong terhadap sumbu x, yaitu negatif 6,0 dan 0,0. Kemudian mempunyai sumbu simetri negatif 3 di sini dan mempunyai koordinat titik balik atau titik puncaknya di sini itu negatif 3,9.
Oke, baiklah, itu tadi merupakan pembahasan dari soal-soal grafik fungsi kuadrat. Nah, mungkin dari pembahasan di sini sudah mencerahkan teman-teman semua bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.